Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya, akhirnya kita bisa ketemu setelah 3 bulan perkuliahan tapi offline ya, online. Well, mulai minggu ini semua perkuliahan diwajibkan untuk offline. Jadi udah nggak diperbolehkan lagi untuk online. Tadi saya udah di ultimatum sama kemahasiswaan karena masa cuti sudah habis. Jadi udah nggak bisa lagi kita ketemu online. Well, untuk mata kuliah Hukum Islam ini kita sudah masuk di pertemuan akhir sebelum UTS ya, karena minggu depan kita sudah UTS dan untuk UTS kita laksanakan langsung gitu ya, offline. Well, untuk perkuliahan hari ini kita akan lanjutkan, kita akan bahas mengenai asas hukum perkawinan dan asas hukum waris Islam. Sebetulnya nanti untuk hukum perkawinan itu sudah dibahas di hukum perdata. Nah, kalau untuk perkawinan Islam juga biasanya sudah dibahas khusus di mata kuliah sebelumnya. Untuk hukum kewarisan Islam nanti di next semester biasanya teman-teman semua akan dapat mata kuliah wajib hukum kewarisan Islam. Isinya menghitung gitu ya. Jadi hal-hal lebih banyak eksaknya. Kita akan lebih banyak menghitung. Kayaknya kalau Mas Bambang udah ambil ya Mas ya kewarisan Islam ya. Ya, semester sudah ada yang sudah mengambil juga. Well, untuk hari ini kita akan lanjut mengenai asas hukum perkawinan dan asas hukum waris Islam. Sebelumnya mohon maaf tadi saya ada meeting dulu di Pasca. Oke, untuk kayaknya kita nggak perlu kenalan ya, sudah sering ketemu. Jadi kita lanjut aja. Untuk asas hukum perkawinan, tentunya ini kita mengulang saja. Sebelumnya biasanya di mata kuliah hukum perdata sudah dibahas mengenai hukum perkawinan, tapi kita akan bahas hukum perkawinan menurut Islam. Nah, tentunya nanti teman-teman yang bukan muslim saya selalu sampaikan kenapa perlu tetap belajar perkawinan dan kewarisan Islam, karena mau tidak mau teman-teman berada di lingkungan yang 86% majority-nya adalah Islam. Jadi tentu tetap masih harus mempelajari ini gitu ya. Nah, kalau di dalam hukum perkawinan Islam, perkawinan ini disebut sebagai peristiwa suci gitu ya, antara laki-laki dan perempuan. Bu, jadi kalau bukan laki-laki dan perempuan di Indonesia gimana? Nggak diakui dong. Walaupun kayak apa LGBT sekarang lagi up gitu ya, di Indonesia tetap yang namanya perkawinan itu adalah peristiwa suci atau misahon holizon, itu antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi kalau bukan laki-laki dan perempuan tidak diakui di Indonesia. Kemudian mereka membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang biasanya teman-teman bilang sakinah, mawadah, warohmah, itu untuk rukun, bahagia dan sejahtera atau abadi. Jadi kalau ada yang bilang, Bu, kalau di agama lain itu perkawinan itu hanya disatukan oleh Tuhan dan dipisahkan oleh Tuhan. Kalau dalam hukum Islam juga sama sebetulnya. Tetapi Allah itu sangat menyukai perkawinan dan membenci perceraian. Nah, tapi bedanya memang lebih mudah dalam tanda kutip ya artinya. Kalau di agama lain seperti Katolik itu akan sangat sulit untuk berpisah atau untuk bercerai. Nah, kemudian di dalam perkawinan Islam ini tentunya tidak hanya mengandalkan kekuatan cinta gitu ya. Artinya ada syarat-syaratnya, ada syarat pernikahan. Nah, kemudian kalau kita lihat pernikahan ini ada di kompilasi hukum Islam. Nanti teman-teman bisa membeli undang-undang atau KHI kompilasi hukum Islam. Harganya sangat murah, kurang lebih cuma sekitar 30 ribuan, bisa di marketplace. Nanti bisa dibaca bahwa di pasal 2 kompilasi hukum Islam ini disebutkan pernikahan adalah akad yang paling kuat atau misakon holizon. Jadi sebetulnya kalau kita bicara perjanjian atau kita bicara perdata, itu sebetulnya dari perkawinan itu adalah
sudah merupakan terjadinya perikatan atau perjanjian gitu ya. Tapi ini disebut misakun holizon. Kenapa? Karena pada saat perjanjian dilakukan itu di depan penghulu itu, makanya ada sunnah kalau di dalam Islam. Sangat baik menghadiri pernikahan, apalagi pada saat akad nikah. Kenapa? Karena orang Islam meyakini pada saat akad nikah, atau mungkin kalau di agama lain pada saat pembacaan ikrar menikah, itu kami meyakini bahwa Allah itu turun langsung dan malaikat-malaikat datang untuk mendoakan. Itu sebabnya ada sunnah pada saat kita menghadiri tamu, menghadiri sebagai tamu pada saat perkawinan itu di akad nikahnya. Nah, ini disebut sebagai misahun holizon gitu ya, dan diperintahkan sebagai ibadah. Jadi kalau ada teman-teman sering dengar menikah itu menyempurnakan setengah agama. Nah, ini maksudnya apa? Karena setengah dari agama, mohon maaf ini semua udah di atas usia dewasa ya, artinya sudah cakap hukum, silakan cakap hukum ya. Mohon maaf, teman sunat mau izin meminta uang sumbangan Bapak Riswadi. Nanti dulu ya, lagi sebentar ya, baru masuk ya. Boleh nanti setelah kelas ya. Oke. Nanti jadi setelah misahun holizon itu ini dilaksanakan menjadi ibadah gitu ya. Tadi sampai mana? Sampai misahun holizon. Oke. Jadi kita meyakini bahwa menikah itu menyempurnakan setengah dari agama. Sebenarnya maksudnya apa sih? Karena sebagai orang yang dewasa, tadi disebutkan bahwa menikah itu ada syaratnya. Salah satunya adalah cakap. Cakap itu artinya sudah cukup usianya, sudah memiliki kemampuan lahir batin. Nah, setengah dari biologis manusia itu berkaitan dengan hawa nafsu. Oke? Kita semua udah dewasa ya. Jadi setengah dari kehidupan manusia itu adalah aktivitas seksual activity. Nah, ketika menikah, maka seksual activity yang tidak halal itu menjadi halal. Kan gitu ya? Makanya orang Islam meyakini bahwa justru dengan menikah itu menghalalkan seksual activity gitu ya, dengan pasangan kita masing-masing, maka sempurnalah manusia. Makanya kalau di dalam Islam ada orang nih, ada satu cerita yang luar biasa. Ada seseorang yang sangat taat beribadah hingga dia tidak mau menikah, sangat taat beribadah sehingga tidak berhenti untuk sholat, sangat taat beribadah sehingga dia tidak mau bekerja. Lalu Rasulullah atau Nabi Muhammad menyampaikan, aku umat Allah yang paling taat, tetapi aku berpuasa dan aku berbuka, aku sholat dan aku bekerja, dan aku menikah. Jadi menikah itu adalah sunnatullah. Menikah itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Karena pada saat menikah justru semua hal itu dijadikan sebagai ibadah gitu ya. Jadi mengapa menikah itu dinamakan sebagai menyempurnakan setengah dari agama? Karena setengah dari kehidupan manusia itu berkaitan dengan sexual activity gitu ya. Oke, kemudian asas-asas dalam perkawinan Islam. Yang pertama adalah asas personal keislaman. Bu, jadi kalau tidak sama-sama Islam tidak sah pernikahannya, tidak sah. Kalau di dalam hukum perkawinan Islam, tentu yang bisa menikah itu adalah yang sesama agama Islam. Sama sebetulnya di agama lain. Itu kecuali di dalam Islam juga disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa boleh menikah dengan yang berbeda agama, tetapi kalau dia ahli kitab. Nah, ini kan susah kan? Kalau zaman sekarang ahli kitab tuh yang seperti apa? Sama, di agama lain ada beberapa yang mengatur boleh menikah dengan agama lain tetapi juga yang ahli kitab, dan nanti anak-anaknya pun dianjurkan tetap mengikuti agama yang dianutnya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks keislaman, perkawinan yang diakui hanyalah yang sesama Islam. Itu pertama. Kemudian bagaimana di dalam hukum positif kita? Sama, yang diakui di dalam hukum positif kita hanyalah pernikahan satu agama. Kemudian yang kedua, asas persetujuan. Jadi asas persetujuan ini masing-masing begitu ya, masing-masing pada saat menikah ini tidak boleh dipaksa gitu ya, masing-masing harus karena persetujuan. Kemudian kebebasan mencari pasangan, asas kesukarelaan, kemudian asas kemitraan suami dan istri. Ini apa Bu maksudnya? Jadi kita selalu mengerti bahwa laki-laki adalah imam atau pemimpin dalam keluarga, tetapi disebutkan lagi dalam
satu ayat bahwa perempuan-perempuan itu adalah pemimpin di dalam rumahnya, pemimpin bagi anak-anaknya. Jadi gitu ya. Jadi walaupun laki-laki itu sebagai imam atau memiliki kedudukan yang paling tinggi, tetapi jangan lupa urusan rumah tangga setiap wanita itu adalah pemimpin di dalam rumahnya. Sehingga selalu disampaikan bahwa Islam itu, kalau ada yang bilang nyapu ngepel itu tugas wanita, tidak. Nah, tugas wanita itu umumnya hanya memiliki 3 kodrat. Yang pertama, melahirkan gitu ya, menstruasi dan menyusui gitu ya. Jadi selain itu bahkan Rasulullah menceritakan di dalam cerita-ceritanya bahwa beliau sangat membantu terhadap istri-istri beliau. Jadi ikut turun langsung, bahkan memberi makan kepada istrinya dalam arti menyuapi dan lain sebagainya. Kemudian asasnya adalah monogami terbuka gitu ya. Artinya monogami terbuka itu apa, Bu? Bukannya Islam itu menganut poligami? Iya, maksudnya, tetapi monogami terbuka ini begini. Jadi kalau teman-teman selalu debatable tentang poligami, oh kalau poligami itu berarti setiap laki-laki di dalam Islam itu boleh menikah lebih dari satu, bisa 1, 2, 3, dan 4. Nah, tapi sebetulnya adalah asas monogami terbuka. Jadi asas monogami terbuka ini maksudnya orang Islam itu, laki-laki di dalam Islam boleh menikah 1, 2, 3, atau 4 selama dia mampu berlaku adil ya, underline, selama mampu berbuat adil. Jadi kalau cuma karena hawa nafsu diperbolehkan nggak, Bu? Tidak. Karena yang diperbolehkan itu harus melalui syarat-syarat. Juga menikah sebagai poligami gitu ya, atau mau poligami itu ada syaratnya. Jadi siapa saja yang boleh dinikahi selain istri pertama itu, contohnya ada janda, ada anak yatim piatu gitu. Tapi selama ini yang berkembang di masyarakat itu salah. Sehingga mohon maaf, suami mempunyai istri, kemudian ada, mohon maaf, ada perempuan yang lebih cantik, yang lebih rupawan dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya yang tidak sesuai dengan Islam. Karena sebenarnya yang sesuai dengan Islam itu sudah diatur siapa-siapa saja golongan orang yang boleh dipoligami. Itu sudah diatur. Dan kalau di dalam hukum positif kita lebih rinci lagi bahwa perkawinan kedua, ketiga, dan 4 baru boleh sah secara hukum apabila mendapat persetujuan dari istri pertama. Lalu, Bu, gimana kalau ada perkawinan kedua, ketiga, dan keempat yang tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama? Maka perkawinannya tidak sah secara negara. Tapi kalau secara hukum agama dia sah, tapi secara negara dia tidak sah karena tidak mendapatkan persetujuan dari pihak istri pertama, gitu ya. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan, ada asas personalitas keislaman, asas persetujuan dalam arti tidak boleh dipaksakan, kemudian asas kebebasan mencari pasangan. Nah, ini mungkin sebagai pemahaman juga bagi Bapak Ibu mungkin yang sudah menikah dan bagi teman-teman bahwa betul menikah itu harus ada kebebasan mencari pasangan. Hak mutlak teman-teman semua untuk mencari pasangan. Nah, tetapi dalam hal ini tentu kita sebagai orang tua yang sudah memiliki anak, ke depan kita boleh tetap mengarahkan anak kita untuk mendapat pasangan yang terbaik tentunya, gitu ya. Tetapi juga kembali kepada anak-anak kita yang akan menjalani, gitu kan. Begitu juga anak-anak. Betul, teman-teman semuanya memiliki kebebasan untuk mencari pasangan, tetapi alangkah juga lebih baiknya apabila itu mendapatkan restu dari orang tua. Jadi kita berada di tengah-tengah gitu ya. Karena ini biasanya banyak banget ini terkait dengan asas kebebasan mencari pasangan yang akhirnya menjadi konflik antara anak dan orang tua. Jadi masing-masing baik orang tua maupun anak memahami betul bahwa menikah ini adalah misahun holizon atau ikatan yang kita harapkan seumur hidup, sehingga kita harus berhati-hati sebagai anak juga mendengarkan orang tua, tetapi orang tua juga hendaknya tidak otoriter. Oke, kemudian selanjutnya ini tadi asas sukarela gitu ya. Kemudian asas kemitraan suami dan istri. Ini bahkan ada ayatnya di surah Al-Tamrin ayat 6. Ini Allah mengingatkan bahwa wahai orang yang beriman, peliharalah
dirimu dan keluargamu dari api neraka dan yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Penjagaannya dari penjagaan malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak durhaka kepada Allah, maka dia perintahkan kepada mereka untuk selalu mengajarkan apa yang diperintahkan. Termasuk menikah ini tadi adalah perintah Allah. Oke, kemudian asas monogami terbuka tadi sudah saya jelaskan. Asas untuk selama-lamanya itu tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya Islam itu sangat menyukai perkawinan dan sangat membenci perceraian. Jadi apakah perceraian itu haram di dalam Islam? Tidak, tapi Allah sangat membencinya, gitu ya. Beda kalau ada agama lain yang sangat strict bahwa apa yang disatukan oleh Tuhan maka tidak boleh dipisahkan. Itu lebih itu good juga gitu. Artinya orang benar-benar berkomitmen gitu ya. Karena kita meyakini pada saat perkawinan Tuhan atau Allah itu turun langsung menyaksikan gitu ya. Kemudian ini sampai dengan asas perkawinan Islam. Mungkin sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut di asas hukum waris Islam. Oke, asasnya itu dasar hukumnya itu ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran menyampaikan bahwa seorang laki-laki boleh menikah 1, 2, 3 ataupun 4 asalkan mampu berbuat adil. Nah, tetapi itu disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam hadis-hadisnya menyampaikan syarat untuk menikah lebih dari 1 itu apa saja. Kemudian siapa saja yang boleh dinikahi selain dari istri pertama itu. Ada janda, ada golongan-golongan, ada janda, ada yatim piatu dan seterusnya. Tetapi itu bedanya. Kalau di dalam hukum Islam tidak perlu ada persetujuan istri pertama, tetapi kalau di dalam hukum positif kita atau di hukum perkawinan di Indonesia harus ada persetujuan istri pertama. Jadi gimana yang paling bagus ya? Tentu saja karena kita sebagai orang Islam gitu ya, atau sebagai orang Islam yang jadi mengikuti perintah agama itu atau mengikuti perintah peraturan perundang-undangan atau pemerintah itu juga merupakan bagian dari keimanan. Jadi kalau mau menikah lebih dari 1 ya tentunya harus sah baik secara agama maupun secara negara gitu. Jadi ya sebaiknya ya menikah itu dengan persetujuan istri pertama. Itu perintahnya langsung ada di dalam Al-Quran. Tetapi begini Mas, kalau Al-Quran itu terdiri dari 6.666 ayat, 114 surat. Jadi Al-Quran itu hanya mengatur sesuatu yang sifatnya pokok. Sedangkan apapun yang ada di bawahnya itu kalau bahasanya kalau di Indonesia, jadi ada undang-undang dasar ini, dia aturannya sedikit, pasalnya sedikit, tapi nanti akan diatur di dalam misalkan peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan gubernur, bahasanya seperti itu. Jadi induk Al-Quran ini adalah kitab induk yang kemudian rinciannya atau detailnya ini ada di hadis dan di dalam hadis-hadis maupun dalam cerita-cerita yang diriwayatkan oleh para perawi gitu. Oke, ada lagi? Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan lagi? Ada ya, kita lanjut. Oh ya, silakan. Ya, nah itu dia yang sekarang banyak sekali kasus ya. Jadi ada orang yang menikah untuk kedua, ketiga ataupun keempat sebetulnya tidak ada persetujuan dari istri pertama, tetapi kemudian dapat akta nikah seolah-olah pernikahan itu menjadi perkawinan atau pernikahan yang sah secara negara. Nah ini biasanya yang kemudian akhirnya banyak digugat oleh istri-istri pertama. Jadi apakah ya mestinya hanya nikah siri, tetapi ada yang kemudian tanpa persetujuan suami pun akhirnya bisa keluar akta nikah yang kedua, ketiga dan keempat. Biasanya kemudian nanti kalau terjadi gugatan kemudian ya pasti nanti akan digugat juga instansi perkawinannya ini atau KUA tempat menikah, kok bisa mengeluarkan akta nikah untuk yang kedua, ketiga dan keempat, padahal sebenarnya istri pertama ini nggak memberikan izin gitu. Jadi ya semestinya nikah siri, tetapi kemudian secara penyelewengan hukum dan aplikasi hukumnya kadang-kadang ada yang tetap
tetap dapat akta nikah yang kedua, ketiga maupun keempat gitu. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Ini kemudian asas hukum waris Islam. Oke, ini asas hukum waris Islam, ada yang udah dapat juga ya, alhamdulillah, jadi udah lebih mengerti. Ini kalau kita bicara hukum waris Islam sama seperti tadi perkawinan ya. Kenapa kita harus belajar hukum waris Islam? Karena majority di tempat kita 86% adalah orang Islam, jadi mau nggak mau sarjana hukum mesti ngerti nih. Dan hukum waris Islam ini saya sampaikan selalu sebagai pilihan. Walaupun sebenarnya kalau orang Islam semestinya menggunakan hukum waris Islam, tetapi banyak juga orang Islam, apakah dia sukunya Padang, Jawa, Sunda, yang kemudian juga menggunakan hukum waris adatnya untuk membagi. Kayak contohnya kalau di dalam Jawa gitu ya, kalau di hukum waris Islam ini kita menganut bahwa laki-laki itu mendapatkan 2 bagian lebih banyak daripada perempuan, atau perempuan hanya mendapatkan setengahnya, kemudian laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak. Kalau kita tanpa logika, kita akan bicara kok Islam nggak adil ya. Tetapi justru Islam itu sangat memuliakan perempuan, karena asas hukum kewarisan itu laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak karena laki-laki itu harus menopang kehidupan anak dan istrinya, sedangkan perempuan akan ditopang oleh laki-laki. Sehingga justru sedemikianlah Islam itu memuliakan perempuan, sehingga dalam asas hukum waris Islam ini merupakan dasar atau tumpuan berpikir bagi orang Islam gitu ya, yang ada di dalam Al-Quran, hadis, yang digali dan dipahami oleh akal pikiran. Jadi kalau kita nggak pakai akal, kita akan bicara Tuhan nggak adil, kok perempuan cuma dapat setengah gitu ya. Sebenarnya tidak, justru karena Tuhan itu begitu mengagungkan perempuan, sehingga bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa perempuan itu sangat mudah masuk surga gitu ya. Dan perempuan itu siapa yang harus dihormati? Itu ada ibu, ibu dan ayah. Sama dalam kewarisan Islam pun perempuan begitu dihormati. Nah, Al-Quran ini menyampaikan dalam Quran surat Al-Imran itu mengatakan bahwa taatilah Allah dan Rasul, jika kamu berpaling ketahuilah Allah tidak menyukainya gitu ya. Nah, tentunya di dalam Islam, dalam kewarisan Islam ini ada asas-asas yang menjadi pegangan. Yang pertama adalah asas integrity atau ketulusan gitu ya. Di sini disampaikan bahwa kita itu tulus gitu ya, bahwa waris Islam ini adalah salah satu ketulusan. Nah, contoh kenapa yang dimaksud ketulusan, kayak saya misalkan saya adalah pewaris, satu hari itu saya meninggal. Jadi yang namanya hukum waris Islam itu orangnya pasti sudah meninggal. Jadi tidak ada waris kalau orangnya tidak meninggal gitu ya. Jadi kalau yang orangnya tidak meninggal namanya hibah gitu ya. Kalau orangnya meninggal itu namanya akan menjadi waris. Tapi kalau warisannya itu untuk umum, untuk masjid, untuk tempat ibadah, itu namanya wakaf. Jadi ada tanah wakaf yang dijadikan masjid, ada tanah wakaf yang dijadikan sekolahan, yang berkaitan dengan fasilitas umum, itu namanya wakaf. Tapi selama orangnya masih hidup namanya hibah. Nah, di dalam asas kewarisan Islam tuh ada ketulusan gitu ya. Tetapi ingat bahwa waris itu tidak hanya berupa harta. Waris itu bisa juga berupa hutang gitu ya. Dalam perdata, dalam waris Islam yang diwariskan itu gak cuma harta, tapi bisa juga utang. That's why kalau di dalam semua pemakaman saya sering dengar cuma dalam bahasa yang beda, intinya bagi siapapun yang memiliki sangkutan hutang maupun piutang dengan almarhum itu artinya orang yang sudah meninggal, silahkan menghubungi keluarga, kan gitu ya. Nah, Bu, gimana kok kaitannya dengan ketulusan? Jadi kalau ketulusan itu ketika saya meninggalkan harta warisan ya, bukan harta warisan ya, bukan utang, itu sebenarnya saya tulus, kan gitu ya. Saya tulus memberikan itu kepada anak-anak saya, atau kalau saya tidak punya anak, kepada saudara-saudara saya, itu atas dasar rasa cinta saya kepada Allah gitu ya. Jadi sebenarnya ada ketulusan di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, kalau
piutang, kalau piutang itu oke lah, atau kalau warisan harta itu oke. Nah, kalau ternyata hutang, kita nggak mampu untuk membayar hutang karena warisan atau harta warisan yang ditinggalkan lebih sedikit, bagaimana mekanisme hukumnya? Nah, ini sering terjadi ya. Nah, mekanisme hukumnya, kalau kita nauzubillah kita punya orang tua, ternyata orang tua kita meninggalkan hutang yang amat sangat banyak dan tidak sebanding dengan harta yang dia tinggalkan, dan kita tidak memiliki kemampuan bayar, maka kita bisa datang ke pengadilan untuk memintakan penetapan bahwa ketidakmampuan untuk bayar, kan gitu ya. Nggak mungkin dong kita ditinggali harta 1,5 M, nggak taunya orang tua kita, almarhum orang tua memiliki hutang 12 M misalkan, kan nggak mungkin kita memiliki kemampuan bayar, maka kita memintakan kepada pengadilan untuk membayarkan sesuai dengan yang ditinggalkan saja kemampuan bayarnya. Nah, tentu nanti ini ada proses pembuktiannya, apakah benar kita nggak memiliki kemampuan bayar, kemudian apakah aset-aset yang dimiliki atau bahkan semuanya udah minus, itu nanti pengadilan yang akan menetapkan. Jadi dalam hal ini bahwa warisan itu tidak hanya berupa uang atau harta, tetapi warisan itu bisa berupa hutang. Makanya baik bagi kita untuk menanyakan ke orang tua dan tidak menganggap tabu dan kepada orang tua menanyakan mengenai apakah beliau memiliki sangkutan hutang piutang sebelum atau pada saat orang tua kita sakit, karena tentunya itu akan menyulitkan ahli warisnya ketika itu terjadi. Itu yang pertama. Dan kita sebagai orang hukum nih, walaupun tidak berkaitan dengan agama apapun, kalau kita sudah sebagai orang tua, maka alangkah baiknya ketika kita memiliki anak dan kita grow up to be old gitu ya, kita udah mulai tua nih, maka baiknya kita membuat akta waris gitu ya. Kita inventarisir harta yang kita miliki, kita inventarisir juga mungkin beban-beban biaya atau hutang yang kita miliki gitu ya, sehingga pada saat terjadi kita meninggal dan lain sebagainya, itu anak-anak kalau secara hukum sudah ada akta warisnya gitu ya. Jadi mudah untuk membagi, karena apa? Di dalam hukum waris Islam itu disampaikan bahwa sebaik-baiknya harta warisan itu adalah yang segera dibagikan. Jadi sebaik-baiknya harta warisan itu yang dibagikan, karena harta warisan itu sifatnya panas seperti api. Itu sebabnya banyak saudara dengan saudara bertengkar karena berebut harta waris gitu ya. Nah, Bu, kalau nggak diaktakan gimana? Minimal disampaikan secara lisan. Yang penting ada 2 orang saksi. Oh, bahwa saya memiliki anak angkat ini saya berikan bagian gitu ya. Saya memiliki 2 orang istri, maka istri ini saya akan bagi menggunakan adat saja, atau saya akan bagi menggunakan waris Islam. Dan harta warisan itu sifatnya mutlak haknya pewaris gitu ya. Jadi kalau saya dan suami saya meninggal misalkan, saya punya anak angkat saya ini mendapat bagian gitu ya, yaitu menjadi hak prerogatif saya untuk membaginya gitu ya. Nah, tetapi ada juga sudah diaktakan gitu ya, kemudian atau sudah pernah dibuat tertulis gitu ya minimal, atau diucapkan dan ada saksi, tetapi ada anak-anak yang menggugat, itu seperti apa ya? Kalau ada gugatan, kita serahkan saja kepada pengadilan untuk juga akhirnya memutuskan gitu ya. Tetapi saya sampaikan, apapun agamanya, baik dari sekarang itu kita sudah tahu lah ancang-ancang gitu ya. Kalau kita punya aset, punya apa, sebaiknya itu kita sampaikan kepada anak-anak kita atau kita aktakan gitu ya, gitu, supaya nanti tidak menjadi objek gitu ya, tidak menjadi bahan untuk mereka saling bertengkar dan berebut harta warisan. Itu paling banyak terjadi tuh karena orang zaman dulu ya, khususnya di perkampungan gitu, yang kaya-kaya memiliki banyak tanah gitu ya, mereka nggak aware gitu, bahkan sertifikatnya nggak mereka urus gitu ya. Kemudian pada saat meninggal, wah ini bertengkar antar ahli waris. Kemudian yang kedua, asas yang kedua adalah asas ta'abudi atau asas penghambaan
diri gitu ya. Jadi kita meyakini bahwa dengan meninggalkan warisan dalam hal ini satu yang liquid ya, itu artinya bukan hutang, itu merupakan salah satu penghambaan diri gitu. Jadi kalau kita berusaha sekarang nih, kayak saya udah jadi parents gitu ya, pasti tentu ada keinginan, oh kalau saya meninggal gitu ya, saya bisa meninggalkan aset lah kepada anak, meskipun tapi tidak boleh bersedih, karena Al-Quran juga menyampaikan sebaik-baiknya harta atau warisan itu adalah ilmu gitu ya. Jadi kita kalau punya anak, kita wariskan hal-hal yang baik gitu ya. Jadi hal-hal yang baik itu kita wariskan kepada anak. Kalaupun kita tidak bisa mewariskan harta, minimal ada hal-hal baik yang kita wariskan, kan gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah warisan itu tentunya mengandung makna memiliki hak-hak kebendaan. Artinya hak-hak kebendaan itu ya, dia bisa berupa liquid, dia bisa berupa tanah gitu ya, yang mampu digunakan lah untuk ahli warisnya. Kemudian ada hak-hak dasar gitu ya, bahwa kalau dalam kewarisan Islam ini ada hak-hak dasar. Jadi ada siapa-siapa saja sih dalam hukum waris Islam yang berhak mendapatkan warisan gitu ya. Apakah garis keturunan ke atas, ke bawah, ke samping, ini sudah diatur, tetapi saya tidak akan membahasnya detail karena ini akan dibahas atau sudah dibahas di hukum waris Islam. Bagi teman-teman yang udah ngambil hukum waris Islam nih, kita udah belajar nih, oh kalau janda dapatnya 1/8, kalau misalkan ternyata nggak punya anak nih gitu ya, yang nggak punya anak sama sekali, berarti yang dapat nih kalau saudara dari laki-laki siapa, saudara dari perempuan siapa, kan gitu ya. Banyak juga orang yang di dunia ini yang nggak menikah atau bahkan nggak punya siapa-siapa di dunia ini. Nah, nanti perlakuannya gimana ketika orang itu meninggal, ternyata nggak ada family-nya sama sekali, maka bagaimana kemudian pengurus RT RW setempat mengurusnya, ini nanti dibahas di dalam hukum kewarisan Islam gitu ya. Kemudian asas selanjutnya adalah asas keharusan dan kewajiban. Nah, jadi ya tadi saya sampaikan, peralihan harta ini baru boleh terjadi setelah orang meninggal. Makanya suka ada bercandaan ngomongin warisan aja pengen bapak ibunya cepat mati gitu ya. Maksudnya karena bapak ibunya belum meninggal, tapi udah ribut nih masalah warisan. Jadi yang pertama, warisan itu hanya boleh dibagi ketika pewaris sudah meninggal. Dan yang kedua, bahwa jumlah harta sudah ditentukan besar kecilnya. Ini sudah ditentukan sebenarnya kalau di dalam hukum waris Islam. Berapanya, persentasenya, itu sudah disebutkan semua. Yang ketiga, bahwa orang yang menerima harta warisan itu juga sudah ditentukan. Apakah secara nasab gitu ya. Nasab itu berarti secara darah, karena ada hubungan darah. Atau karena hubungan perkawinan. Janda, duda itu nggak ada hubungan darah, tapi mereka ada hubungan karena hubungan perkawinan. Oke, yang kemudian selanjutnya adalah asas bilateral. Nah, ini disampaikan bahwa asas bilateral ini maknanya seseorang tuh terima hak warisan itu karena adanya hubungan keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Jadi ini bilateral. Bilateral itu artinya ada hubungan darah, apakah dari laki-laki, apakah dari perempuan, gitu ya. Kemudian asas individual. Nah, Islam ini sangat luar biasa. Islam nggak hanya membicarakan seseorang tuh dapat warisan itu apakah sudah besar atau enggak. Tiba-tiba misalkan ada seorang pewaris yang anak-anaknya masih kecil, apakah mereka mendapatkan warisan? Tetap mendapatkan, hanya nanti diberikan kepada ahli waris dari garis keturunan yang bilateral itu, dan diberikan kepada si anak ini ketika mereka dewasa. Bahkan anak dalam kandungan itu pun mendapatkan warisan, gitu ya. Apabila, Bu, gimana kalau anak dalam kandungan ternyata tidak lahir atau kemudian meninggal? Berarti
Berarti pada saat misalkan ada pembagian waris yang masih ada anak dalam kandungan, sebaiknya dibagikan pada saat anak itu sudah lahir. Tetapi apabila anak itu belum lahir, maka nanti kalau sudah melebihi 4 bulan, sudah kita ketahui jenis kelaminnya. Kalau sekarang sih mostly akurat ya. Kalau zaman dulu iya ya, USG itu nggak terlalu akurat. Kalau sekarang I don't know how much percent, tapi kayak sudah sangat akurat. Jadi anak itu tetap mendapatkan bagian sebagaimana kelaminnya, apakah laki-laki, apakah perempuan. Tetapi Bu, ketika sudah dibagikan ternyata anak yang lahir itu meninggal, tidak pernah lahir ke dunia dan meninggal gitu ya. Artinya berarti nanti menjadi persetujuan atau kesepakatan bersama. Makanya tadi asas yang salah satunya adalah asas persetujuan. Artinya akan dilihat apakah nanti yang bagian dia akan dibagikan lagi rata kepada ahli waris yang lain, atau mau diwakafkan untuk fasilitas umum, bisa berupa tadi, bisa berupa untuk ibadah, tempat ibadah, atau untuk sekolahan atau apapun gitu ya. Jadi Islam itu bahkan mengatur janin gitu ya. Nah, kemudian asas keadilan yang berimbang. Nah, ini disebutkan juga di dalam surat At-Tolak gitu ya, ayat 7 itu disebutkan bahwa hendaknya orang itu mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan disempitkan rezekinya. Itu juga disampaikan bahwa artinya begini, bahwa keadilan yang berimbang itu tadi, bahwa ada pembagian laki-laki dan perempuan yang berbeda. Kalau tanpa logika kita akan meyakininya sebagai sesuatu yang tidak adil, tapi justru asas keadilan yang berimbang ini sangat diatur di dalam Al-Quran. Nah, kemudian asas kematian itu tadi sudah saya jelaskan bahwa disebut waris itu jika ada kematian. Kemudian asas membagi habis. Nah, jadi kalau punya harta nih, kalau dibagi itu harus dihabiskan gitu ya. Tapi kalau dibaginya masih ada sisa gimana Bu? Ya nanti kesepakatan bersama apakah sisanya ini dibagikan lagi ataukah mau diwakafkan atau mau diberikan tadi, diwakafkan untuk sekolahan atau untuk rumah ibadah, atau dibagikan dalam diuangkan dan dibagikan untuk bersedekah makanan gitu ya. Itu apapun boleh. Yang penting dia memang harus dibagi habis. Kecuali ada kesepakatan lain, misalkan oh ada rumah yang pertama nih menjadi, dulu waktu anak-anak masih kecil rumahnya di rumah ini, dan ahli waris semua sama pewarisnya itu menyetujui bahwa ini rumah utama tuh nggak akan pernah dijual gitu ya, untuk tetap untuk menjadi rumah singgah bagi semua untuk berkumpul, itu nggak masalah. Berarti ini yang dianggap sebagai harta bersama, lalu sisanya ini yang kemudian dibagikan. Kemudian asas perdamaian dalam membagi harta warisan. Ini sebetulnya Islam tuh sudah mengatur semua hal, melihat potensi-potensi konflik dalam pembagian warisan, sehingga ada asas perdamaian dalam membagi warisan. Jadi mesti damai. Jadi kalau yang berantem-berantem itu nggak sesuai dengan asas. Ya, kalau kita bicara agama, sebenarnya agama telah sangat sempurna disampaikan di An-Nisa di ayat 11, 12 dan 176 bahwa harus damai. Ngapain bertengkar sih? Karena sebenarnya sudah bisa dibagi sesuai dengan sudah ada pembagiannya secara Islam, dan kalaupun mau menggunakan adat atau apapun juga diperbolehkan, karena juga ini sebagai pilihan. Meskipun kalau orang Islam yang saya nggak bilang taat nggak taat ya, tetapi biasanya orang Islam yang sangat taat tentu menggunakan Islam sebagai landasan. Tetapi kalau orang Islam nggak pakai hukum Islam, pakai hukum adat, boleh nggak Bu? Boleh gitu ya. Semua kembali ke orangnya gitu ya. Jadi nggak berarti juga kalau orang Islam yang taat tapi dia baginya nggak menggunakan peraturan Islam berarti nggak taat dong Bu. Nggak juga, wallahu alam bisawab. Karena kalau kita bicara secara konteks Islam, maka semestinya orang Islam membagi waris dengan waris Islam. Tetapi manakala orang Islam juga menjadikan pilihan ini dengan, misalkan contohnya lagi, ada 5 orang bersaudara, salah satunya tuh karena alhamdulillah misalkan memiliki kecukupan harta yang luar biasa, bahkan dia menyampaikan bahwa bagian saya tidak saya ambil, saya berikan kepada saudara saya yang mohon maaf mungkin paling susah. Boleh nggak Bu? Boleh. Dan Allah sangat menyukai itu gitu loh. Kalau orang yang merasa sudah sangat mampu dan saudara-saudara lainnya lebih membutuhkan,
boleh diberikan gitu ya. Jadi artinya dalam pembagian waris Islam ini sifatnya berarti seseorang boleh menolak harta waris, boleh gitu. Saya sering banget temui, bahkan ini terjadi di family saya, di keluarga besar ibu saya, karena ibu saya itu 11 bersaudara gitu ya, luar biasa banyak sekali. 11 bersaudara yang hidup itu 8, sisanya sudah meninggal gitu ya. Dan banyak pakde saya, tidak hanya satu orang, dia menolak dan memberikannya kepada saudaranya yang dianggap mungkin kurang mampu, dan itu sangat mulia. Jadi boleh menolak dengan alasan yang logik gitu ya. Itu kemudian ya itu tadi adanya asas sosial dan kemanusiaan. Jadi kalau kita ngerasa kita udah cukup, bahkan kalau bisa kita memberikan yang lebih, maka kita boleh menolak warisan gitu. Sama juga tadi dengan hutang, kita boleh meminta penetapan pengadilan. Cuman mekanismenya beda ya. Kalau kita menolak karena kita merasa sudah cukup dan bersyukur dengan apa yang kita miliki, ini berbeda dengan saat kita menolak diwarisi hutang karena ketidakmampuan bayar gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Kenapa? Kita bicara secara hukum Islam ya. Secara hukum Islam betul. Jadi kalau ada laki-laki dan perempuan kemudian melahirkan anak di luar nikah, maka putuslah nasabnya. Jadi si anaknya ini tidak mendapatkan atau tidak ada garis keturunan dari ayahnya, gitu kan. Nah, makanya sebetulnya lalu kita akan bicara juga, kok Allah nggak adil ya gitu ya. Nah, sebenarnya nggak juga. Justru dengan logika kita di situ belajar bahwa sebetulnya sedemikian Tuhan itu memuliakan perkawinan, sehingga justru kita harus menjaga, karena yang akan menjadi korban itu adalah anak. Jadi kalau kita bicara secara Islam, ya anak itu putus nasab dan nggak mendapatkan bagian dari ayahnya. Tetapi dalam kelaziman dan dalam praktek aplikasinya gitu ya, artinya dalam penerapannya, yaitu menjadi kembali lagi bagi si pewaris itu tadi, apakah akan memberikan kepada anaknya atau enggak. Contoh lainnya, selain hanya harta perkawinan itu kan, kalau anak di luar nikah itu juga tidak bisa diwalikan pada saat perkawinan. Apabila anaknya itu perempuan, maka dia tidak boleh di mawalinya itu nggak boleh ayahnya. Tetapi banyak juga ayah-ayah yang mohon maaf mungkin tidak mengerti agama, ataupun mengerti tapi malu, karena tiba-tiba misalkan gini, ada anaknya menikah, dia nggak mau jadi walinya karena dia sudah tahu agama bahwa dia nggak boleh menjadi wali, maka menggunakan wali hakim misalkan kan kayak gitu ya. Tapi ya ada juga yang tetap mewalikan. Nah, kalau kita bicara secara Islam tidak sah perkawinannya, tapi secara agama sah gitu ya. Jadi kembali lagi, kita sudah tahu aturannya. Kalau secara Islam betul memang tidak mendapatkan, tapi apabila kemudian si ayah ini tetap mau memberikan, yaitu menjadi hak mutlak itu tadi, karena tadi saya sampaikan waris Islam itu menjadi hak mutlak pewaris yang akan mewariskan kepada ahli waris gitu ya. Ada lagi? Ya, silakan. Ya. Nah, si istri kan punya rumah sebelum nikah. Nah, terus kemudian si istri itu meninggal, nggak punya anak. Warisnya ini suami dapat warisan dari apa alamnya ke pihak istri. Ya, nah ini dia. Kalau orang hukum kita harus open minded ya. Kadang orang tuh bilang gini, perjanjian pranikah itu sama aja kita kayak mau merencanakan untuk cerai.
Sebenarnya enggak. Jadi sebelum menjawab itu saya akan sampaikan bahwa penting banget loh buat teman-teman yang belum menikah aware sama perjanjian pranikah. Jadi kalau yang disebut harta bersama itu adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Apakah dia akan melebur sebagai harta sebelum atau sesudah itu menjadi kesepakatan bersama. Tetapi dalam undang-undang menyampaikan harta bersama adalah harta yang diperoleh pada saat perkawinan dilangsungkan. Jadi setelah perkawinan dilangsungkan nih disebut harta bersama. Tetapi ada nggak Bu orang yang bikin perjanjian pranikah? Oh banyak. Dan apakah itu masalah? Enggak. Mungkin kalau orang awam akan menganggapnya sebagai masalah gitu ya. Tetapi orang yang sudah sadar hukum justru itu tindakan preventif. Tetapi perjanjian pranikah itu tidak boleh bertentangan dengan hukum. Tidak boleh PMH. Contoh, perjanjian pranikah ngatur, oh kalau nanti bercerai anak misalnya terjadi perselingkuhan, anak ikut pihak yang tidak selingkuh, boleh nggak? Nggak boleh, karena anak itu adalah subjek hukum, bukan objek hukum, sehingga anak tidak boleh diperjanjikan dalam perjanjian pranikah seolah anak itu adalah objek hukum, karena anak itu adalah subjek hukum. Itu pertama. Kemudian perjanjian pranikah boleh membahas mengenai pemisahan harta, tapi dengan hak dan kewajiban yang sudah diatur undang-undang, bahwa hak suami menafkahi istri, kewajiban suami menafkahi istri itu adalah kewajiban. Tetapi ketika istri kemudian mencari nafkah gitu ya, itu bukan kewajiban, itu membantu gitu ya. Artinya kan perempuan-perempuan yang bekerja ini bukan kewajiban perempuan untuk bekerja, tetapi itu adalah kemauan perempuan yang sudah disetujui oleh suami. Makanya perjanjian pranikah juga biasanya mengatur sudah setelah berumah tangga itu apakah boleh bekerja ataukah tidak dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama. Nah, kembali kalau sudah terjadi perkawinan, kemudian ada harta bawaan, kemudian ada harta bawaan, kemudian ada harta bersama, apakah si laki-laki ini suaminya ini dapat bagian atau tidak gitu ya. Nah, Al-Quran kalau kita bicara waris Islam ya, kita bicara waris Islam, duda atau janda itu dapat bagiannya. Nah, tetapi kembali lagi karena misalkan tidak ada akta waris, kemudian belum punya anak juga, nah itu seperti apa? Kalau kita bicara dapat, tetapi nanti kembali juga kepada ahli warisnya itu tadi, pada si suami itu, apakah mau menerima atau tidak? Apakah mau menerima hanya sesuai dengan bagian sebagai harta bersama ataukah harta yang sebelumnya? Tetapi biasanya keumuman lazimnya itu tetap menerima harta bersama, tetapi harta bawaannya biasanya kemudian diurus oleh keluarganya ya. Biasanya kan itu pasti udah jadi sengketa juga. Biasanya sih kayak gitu ya. Nah, boleh menerima, boleh tidak, kembali ke si duda tadi. Tetapi secara Islam itu mengatur bagian duda dan janda gitu ya. Oke, cukup jelas? Sampai sini ada pertanyaan lagi? Gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita belajar hukum, finally kita akan temukan gitu ya, kita akan temukan bahwa sesempurna-sempurnanya hukum itu sebenarnya hukum yang dibuat Tuhan ya. Karena sebenarnya semua kitab gitu ya, mau Alkitab mau apapun tuh sebenarnya sudah mengatur ya mengenai hal-hal yang diatur di dalam perundang-undangan gitu ya. Dan salah satu hal yang kadang-kadang kita nggak sadar nih pada saat kita sekarang nonton berita gitu ya, atau kita nonton lihat media massa, kita tuh kadang-kadang sama pemerintah kontra. Boleh nggak Bu? Boleh. Kontra sama pemerintah tuh boleh, mendemo pemerintah tuh boleh loh gitu loh, tapi dengan cara yang baik gitu ya. Karena salah satu bagian dari keimanan kita juga kita harus mengikuti pemerintah. Kalaupun kita nggak berbeda gitu ya, atau kita nggak sepaham, itu kita juga nggak boleh anarkis gitu ya. Jadi kadang-kadang sebenarnya kita suka nggak mengerti bahwa sebetulnya semua agama itu ada sudah mengatur segala kebaikan. Bahkan contoh hal lainnya, kita kadang tuh sebagai orang tuh lupa mendoakan guru-guru kita ya. Nah sebenarnya ini di semua agama pun sama.
ada loh perintah bagi kita mendoakan semua guru yang telah berjasa di hidup kita, karena tanpa mereka juga kita nggak akan ada di sini gitu kan ya. Nah itu sebabnya sebetulnya seperti itulah hukum Islam ini, karena mata kuliah hukum Islam sebenarnya kita nantinya akan mengetahui bahwa sebaik-baiknya peraturan itu adalah peraturan yang dibuat oleh Tuhan. Karena sebenarnya peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu ya adopt aja, mengadopsi. Contoh Al-Quran itu sebagai kitab induk gitu ya, atau Alkitab tuh sebagai kitab induk gitu ya. Nanti kan ada peraturan bawahnya lagi. Sama aja di pemerintahan, undang-undang dasar itu induknya, di bawahnya ada permen, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden dan seterusnya. Jadi disampaikan di quotes-nya bahwa tetap memegang teguh kebenaran walaupun sendirian, sebab ia itu lentera yang menunjukkan jalan di tengah gelapnya kekeliruan. Jadi kita nganggap tuh kadang-kadang kalau udah keliru, nggak apa-apa, sama-sama ini kok kelirunya gitu. Padahal enggak. Padahal dengan belajar hukum kita belajar supaya kita punya prinsip gitu ya. Setiap hari itu kita akan diuji dengan prinsip kita kan gitu ya. Tapi kita juga, menurut saya semua kembali sih, tapi kita juga nggak boleh fanatik amat. Artinya gini, jadi ada satu pepatah, dulu waktu kita bodoh ya, kita pengen pinter kan, tapi semasa kita pintar kita pengen bijaksana gitu ya. Jadi kalau dulu kita masih suka memaksakan kehendak kita kepada orang lain, pada saat kita sudah pintar justru kita mampu melihat dari kacamata memaklumi atau pemakluman terhadap orang lain. Jadi kayak contoh nih, simple ya, ini di luar dari mata kuliah. Kita punya contoh lah, dengan tidak merendahkan OB misalkan gitu ya, kita punya OB atau asisten rumah tangga di rumah lemot gitu ya, terus kita marah-marahin mereka gitu ya. Logika kita berpikir kita lebih hebat, kita marahin mereka gitu ya. Tapi teman-teman salah, karena kita pada saat marahlah dengan orang yang seimbang dengan kita. Ya kalau mereka hebat, mereka nggak akan ada di posisi itu kan gitu ya. Sama. Jadi intinya saya selalu sampaikan bahwa dulu kita bodoh, kita pengen pinter, tapi kita pinter, kita pengen bijaksana. Jadi kita harus memahami bahwa dengan belajar hukum nih banyak banget value-value yang kita dapat, sehingga dalam menjalani hidup tuh kita jauh dari stres. Bahkan Al-Quran tuh ditanya, gimana caranya tidak marah? Ya jangan marah. Gimana caranya tidak stres? Ya jangan stres. Jadi sebenarnya sesimpel itu, seolah-olah sesimpel itu, bahwa sebetulnya dengan belajar hukum kita tahu kapan kita harus preventif masalah. Kita beli kipas angin, kita tanya garansinya. Ketika sampai rumah ternyata nggak bisa nyala, kita bisa kembalikan. Itu orang hukum tuh sedetail itu, gitu ya. Oh, kalau kita beli ini garansi tokonya berapa, garansi pabriknya berapa, itu kita harus aware. Karena kita adalah mahasiswa hukum, kan gitu ya. Jadi belajar hukum tuh sangat bermanfaat. Kita suami dan istri, gitu ya. Suami dan istri kita masing-masing tahu hak dan kewajiban kita. Jadi nggak cuma nuntut hak aja, seolah-olah istri itu jadi orang yang paling banyak tersakiti karena suami misalkan punya hobi. Jangan bodoh dong, kalau suami punya hobi ya perempuan harus punya hobi juga, gitu ya. Jadi bahasanya itu seperti itu ya. Jadi sebenarnya dengan belajar hukum kita tuh belajar banyak banget yang memudahkan kita untuk menjalani hidup, gitu ya. Jadi belajar hukum tuh sesuatu yang menyenangkan, karena belajar hukum tuh kita setiap hari dipacu untuk menggunakan logika. Jadi hidup kita will be happier lah dengan belajar hukum. Oke, sampai sini